Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh kita bersyukur, pagi ini kita masih diberi kesempatan untuk kita bisa bersekutu, beribadah, terlebih kita bisa bersekutu dengan firman-Nya. Mari kita kembali membaca firman Tuhan dari surat Kolose pasal 2. Kolose pasal 2, kita akan membaca ayat 16 sampai ayat yang ke-19. Kolose pasal 2, ayat 16 sampai 19, saya akan membaca untuk kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Karena itu, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah ada orang yang mengatakan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa kalau Bapak Ibu Saudara memakan makanan tertentu atau meminum minuman tertentu, maka Bapak Ibu Saudara tidak akan masuk surga? Atau kalau tidak se-ekstrim itu, kalau Bapak Ibu makan ini, makan itu, minum ini, minum itu, maka hidup kita tidak akan dikenan oleh Tuhan. Atau ada orang yang ngomong, kalau kita masih makan ini, makan itu, maka doa kita tidak akan dijawab oleh Tuhan. Kita tidak akan diberkati oleh Tuhan. Mungkin ada yang pernah mengalami hal yang seperti itu. Atau ada yang berkata kepada kita, kalau kita tidak memelihara hari-hari tertentu, atau perayaan-perayaan tertentu, upacara-upacara tertentu, maka hidup kita tidak akan sejahtera, hidup kita tidak akan diberkati oleh Tuhan. Mungkin ada, dan nanti kita bisa sharing ya di akhir kebaktian ini kalau ada yang pernah mengatakan seperti itu. Nah, saya mau mengatakan bahwa jemaat di Kolose mengalami hal yang seperti itu. Ada orang yang mau menjadi hakim atas mereka. Ada orang yang mau menjadi orang yang menyalahkan mereka oleh karena makanan yang mereka makan atau minuman yang mereka minum maupun adat kebiasaan yang mereka lakukan. Perhatikan, jangan ada orang yang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari-hari raya, bulan-bulan baru, atau hari Sabat. Dan terhadap orang-orang yang seperti itu, Rasul Paulus menasihatkan supaya kita tidak mau disalahkan, atau tidak mau dihukum dengan apa yang kita makan, dengan apa yang kita minum, atau aturan-aturan keagamaan yang lainnya, sebab kita diselamatkan hanya oleh anugerah Allah. Amin. Kita diselamatkan hanya oleh iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak diselamatkan karena kita menjauhkan diri dari makanan-makanan tertentu atau memakan makanan tertentu. Kita tidak memiliki hidup yang kekal karena kita memelihara hari-hari tertentu atau upacara-upacara keagamaan tertentu, tidak.
Kita diselamatkan hanya oleh anugerah, oleh iman di dalam Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kita. Dan mengaruniakan keselamatan kepada semua orang yang percaya kepadanya. Itu sebabnya jangan mau dihukum, jangan mau disalahkan, jangan mau dirugikan, jangan mau dihakimi oleh orang-orang yang mendasarkan keselamatannya pada hal-hal seperti itu. Saudara, ada banyak orang yang dirugikan oleh orang-orang seperti ini, yang kehilangan damai sejahtera, yang tidak lagi merasa tenang dan kehilangan dasar keselamatan, sebab mereka disalahkan atas apa yang mereka makan, atas apa yang mereka minum, dan atas apa yang mereka tidak lakukan tentang hari-hari tertentu. Itu sebabnya firman Tuhan pada kesempatan pagi ini adalah bahwa kita harus menolak cara hidup orang-orang yang tidak berpegang teguh pada Kristus Yesus untuk keselamatan jiwa mereka. Kita harus menolak cara hidup orang-orang yang mendasarkan keselamatannya pada hal-hal lahiriah, pada aturan-aturan manusia yang mereka buat untuk membanggakan diri, untuk menyombongkan diri, yang sesungguhnya aturan-aturan yang mereka buat sekalipun tampaknya rohani, sekalipun tampaknya berhikmat, tampaknya itu adalah sebuah kerendahan hati, tetapi sesungguhnya orang-orang seperti itu menjauhkan diri dari Kristus yang sudah menyelamatkan mereka. Jadi mereka tidak lagi bersandar kepada Yesus untuk keselamatan jiwa mereka. Mereka tidak lagi berpegang kepada Yesus yang mengasihi mereka, tetapi mereka mulai bersandar kepada hal-hal lahiriah yang mereka lakukan. Wes, pokoknya aku nggak makan ini, aku selamat. Pokoknya aku melakukan ini, aku dikenan oleh Tuhan. Bukan karena persekutuan dengan Yesus, bukan karena mengasihi Yesus, bukan karena mengikuti perintah Yesus untuk mengasihi Allah dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap akal budi kita, dan mengasihi sesama seperti dirinya sendiri. Bukankah ada banyak orang-orang yang puas, wes pokoknya aku nang gereja, wes gak telat, pokoknya aku sudah melakukan kewajiban keagamaanku, nggak peduli saudara hidupnya mau seperti apa. Kadang hatinya menjauh dari Tuhan tidak masalah, kadang-kadang ke gereja pun hatinya ada di tempat lain. Pikirannya tidak tertuju kepada Tuhan. Jadi kerohanian itu diukur dari hal-hal lahiriah, bukan dari apa yang ada di dalam diri kita, yaitu persekutuan dengan Tuhan. Coba kita lihat lagi ayat yang ke-16. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Perhatikan kalimat karena itu. Kata karena itu, atau dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, sebab itu menunjuk kepada ayat-ayat yang sebelumnya, yaitu ayat 13 sampai ayat yang ke-15, saya pernah mengkhotbahkan ini. Yaitu karena kita sudah diselamatkan oleh kematian dan kebangkitan Kristus, di mana oleh kematian dan kebangkitan Kristus, kita telah diberikan hidup yang baru. Oleh kematian dan kehidupan Kristus, kita telah mengalami pengampunan dosa. Oleh kematian dan kebangkitan Kristus, kita telah diberi kemenangan atas kuasa-kuasa kegelapan. Itu sebabnya kita yang diselamatkan oleh kasih karunia, jangan kita mau lagi diperbudak dengan aturan-aturan keagamaan, hal-hal lahiriah yang sombong, yang duniawi, yang sesungguhnya menjauhkan kita dari kasih karunia Kristus. Kita mesti waspada dengan praktek-praktek keagamaan yang tampaknya rohani, yang tampaknya bijaksana, yang tampaknya luar biasa, tetapi sesungguhnya menjauh dari Tuhan. Ya.
Yang penting pakai pakaian seperti saya ini ya, berdasi, bawa Alkitab yang tebal, tapi ada iri, ada dengki. Yang penting aku ketok Kristen nih, kan gitu Saudara ya. Yang penting aku muncul di gereja, yang penting aku melakukan aturan tertentu, hal-hal tertentu. Tapi tidak memperhatikan persekutuan dengan Tuhan. Ini sesuatu yang bahaya. Nah, mengapa Rasul Paulus dengan tegas menasihati, janganlah kamu membiarkan orang menghukum kamu dengan hal-hal lahiriah. Terjemahan lain mengatakan, janganlah orang menyalahkan kamu akan apa yang kamu makan, akan apa yang kamu minum. Jangan orang janganlah kamu membiarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang lain. Terjemahan lain mengatakan, janganlah kamu mau dirugikan. Jangan mau keselamatanmu didiskualifikasi, dalam bahasa Inggrisnya seperti itu. Kenapa? Karena praktek hidup lahiriah seperti itu, orang-orang yang mempromosikan praktek hidup lahiriah, ritual-ritual, itu adalah dosa di hadapan Tuhan. Saudara, praktek-praktek yang seperti itu disebut dengan legalisme. Itu adalah dosa, itu adalah kejahatan di mata Tuhan. Karena apa? Karena menggeser fokus orang-orang percaya tidak pada Yesus, tidak pada Sang Juru Selamat, tetapi mendasarkan keselamatannya pada aturan-aturan yang dibuat oleh manusia. Jadi orang puasnya gini, pokoknya aku ngikuti ini, ngikuti itu, aman. Tapi meninggalkan persekutuan yang sungguh-sungguh dengan Tuhan dan meninggalkan persekutuan yang sungguh-sungguh dengan sesama orang percaya. Ini mengapa Paulus dengan tegas melarang itu, Saudara. Ya, legalisme itu dosa dan ini harus dilawan dengan keras, Saudara. Kalau Bapak Ibu membaca surat Galatia, maka di surat itu Paulus melawan orang-orang yang mendasarkan keselamatannya atas dasar sunat dan upacara-upacara Yahudi lainnya. Bahkan Paulus menubuatkan, coba kita baca dalam 1 Timotius 4 ayat 1 sampai yang ketiga. 1 Timotius 4 ayat 1 sampai yang ketiga, tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Perhatikan, mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Jadi praktek lahiriah seperti itu, aturan-aturan manusia seperti itu, atau legalisme seperti itu, bagi Paulus itu adalah dosa yang tidak kecil. Itu adalah dosa yang besar. Jangan ada orang yang menyalahkan kita dengan apa yang kita makan, dengan apa yang kita minum. Dan mengatakan bahwa karena engkau melakukan itu, engkau tidak diselamatkan, engkau tidak diberkati oleh Tuhan, engkau tidak layak doamu didengar oleh Tuhan. Dan jangan biarkan kita dirugikan, kita merasa kita tidak selamat karena kita tidak mengikuti aturan-aturan manusia, sebab kita telah diselamatkan oleh iman. Amin. Kita diselamatkan oleh kematian dan kebangkitan Kristus, kita dilahirkan kembali. Kita mengalami penebusan, yaitu pengampunan dosa kita. Dan hanya di dalam Yesus kita diberi kemenangan atas kuasa-kuasa kegelapan. Mari Saudara, dalam Kolose pasal 2 ayat 16 sampai 23, saya memang tidak membaca semuanya. Saya akan sampaikan dalam bagian yang lain nanti Saudara, bahwa Paulus menegaskan kita harus menolak cara hidup yang seperti itu. Ya, ada dua perintah yang utama. Jangan kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman,
atau mengenai hari-hari raya, bulan-bulan baru, ataupun hari Sabat. Jangan mau kita dihukum, jangan mau kita disalahkan karena hal-hal itu. Jangan mau dikatakan engkau tidak dikasihi Tuhan, engkau tidak selamat, engkau tidak dijawab doa karena tidak melakukan itu. Atau karena tidak mau mengikuti aturan-aturan itu. Katakan, aku selamat hanya oleh iman kepada Yesus Kristus. Amin. Ya kadang ini saya dianggap kurang rohani ya. Karena nggak melakukan praktek-praktek yang dilakukan oleh orang lain misalkan. Yang mereka terlalu bangga dengan praktek-praktek keagamaannya. Merasa lebih rohani dari orang lain. Padahal saudara, belum tentu hatinya tertuju kepada Tuhan. Justru hatinya mengarah kepada apa yang mereka lakukan secara lahiriah. Jangan kamu biarkan orang menghukum kamu dan jangan kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikiran yang duniawi, sedang ia tidak berpegang teguh kepada Tuhan Yesus yang adalah kepala jemaat. Kita orang percaya ini gandol Gusti. Amin saudara. Gandol Gusti, gandol Gusti, kulongge gandol Gusti. Kan begitu. Mana sisa gandol Gusti, mana binga gandol Gusti. Saben dinten kula terus gandol Gusti. Kalau aku dikenan Tuhan karena Yesus mengasihi aku. Yesus telah mati dan bangkit buat aku. Yesus telah mengampuni dosaku. Yesus telah membebaskan aku dari kuasa-kuasa kegelapan. Bukan karena aku orang yang melakukan ini, melakukan itu, taat ini, taat itu. Maka Tuhan melihat aku. Tuhan berkenan dan menyelamatkan aku. Saya harap kita bisa melihat bedanya dengan jelas. Ya, jangan biarkan ada seorang pun yang mau menjadi hakim atas kita. Kamu nggak selamat kalau nggak melakukan ini, kalau nggak melakukan itu. Kamu nggak akan diterima di surga kalau kamu nggak melakukan ini, kalau kamu tidak melakukan itu. Ingat, keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus, bukan karena aturan-aturan yang dibuat oleh manusia. Nah, apakah sih sebenarnya legalisme itu ya Bapak Ibu Saudara sekalian? Ya, ini adalah praktek hidup keagamaan yang berdasar kepada pekerjaan daging. Hal-hal lahiriah, mentaati aturan-aturan tertentu. Saya nggak mengatakan pasti Bapak Ibu punya pengalaman dengan itu. Seperti soal makanan, soal minuman. Kalau dalam bangsa Yahudi, ya dalam masa gereja mula-mula soal sunat, soal berpuasa, soal hari raya tertentu, perayaan tertentu. Namun sebenarnya orang-orang yang melakukan itu tidak sungguh-sungguh taat kepada firman Tuhan seperti yang diajarkan, yaitu mengenai mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Namun demikian saya mau menyampaikan bahwa legalisme tidak sama ya dengan ketaatan kita kepada firman Allah, melakukan kehendak Allah, sebab Tuhan Yesus berkata, barang siapa mengasihi aku, dia akan melakukan perintah-perintahku. Bedanya apa? Legalisme adalah sikap sombong, sikap membanggakan diri, membesar-besarkan diri. Karena apa? Karena dia sanggup menjaga aturan-aturan yang mereka buat. Dan dengan aturan-aturan itu mereka menghakimi orang lain. Kamu tidak dikenan Tuhan. Hidupmu tidak layak. Kamu tidak diberkati Tuhan. Karena kamu tidak mengikuti aturan-aturan ini dan aturan-aturan itu. Nah ini kita perlu tahu. Mereka adalah orang-orang yang berkata kasih karunia saja tidak cukup. Kalau mau selamat Yesus saja tidak cukup. Engkau harus begini, engkau harus begitu. Kalau engkau mau dikenan oleh Tuhan, engkau harus melakukan ini, harus melakukan itu.
Makanya ada orang-orang kalau mau misalkan tampil atau melayani Tuhan harus melakukan ritual tertentu supaya doanya lebih dijawab Tuhan, supaya lebih dikasihi Tuhan, supaya lebih dihargai Tuhan. Padahal Tuhan mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Amin. Dia menerima kita apa adanya kok. Kita ini diselamatkan bukan karena sesuatu yang patut dikatakan jempol dari hidup kita. Semuanya anugerah, semuanya kasih karunia. Jadi aturan yang ditekankan bukan soal mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, atau mengasihi sesama, tetapi melakukan ini, melakukan itu. Tapi yang seringkali di dalamnya orang mengabaikan Tuhan, orang mengabaikan sesamanya. Itu legalisme. Jadi mereka lebih fokus pada aturan-aturan yang mereka buat, tetapi mereka mengabaikan hati yang melekat pada Tuhan. Mengabaikan kebenaran di dalam hati nurani mereka. Yang penting praktek, beda tidak masalah. Ya seperti kalau ada orang pura-pura ramah seperti itu. Selamat siang Pak Pendeta, tapi hatinya lain. Wah kalau enggak tos sama Pak Pendeta rasanya saya belum diberkati. Tapi hatinya lain. Coba kita baca Matius 23. Matius 23. Kita harus jauh dari praktek yang seperti itu. Matius pasal 23. Ayat 23 mulai, perhatikan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang munafik. Sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Nah ini saudara, praktek agamawinya hebat, tetapi tidak memiliki keadilan, tidak hidup dalam belas kasihan, tidak memiliki kesetiaan. Kemudian yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang-orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Jadi ini adalah mentaati aturan-aturan fisik dengan tujuan untuk menunjukkan ini loh aku rohani. Ini loh aku orang yang beribadah kepada Tuhan, tetapi di dalamnya tidak bersih sesungguhnya. Saudara jangan puas hanya berpakaian seperti orang Kristen, ya bersikap seperti orang Kristen, tetapi hatinya menjauh dari Tuhan. Dalam konteks orang-orang Yahudi, saudara, upacara-upacara makanan dan minuman itu semuanya adalah bayangan yang pada akhirnya itu digenapkan di dalam Yesus Kristus. Saya kembali ke Kolose tadi. Kolose pasal 2 ayat yang ke-17, semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Jadi Kristus telah menggenapkan seluruh upacara-upacara keagamaan perjanjian lama. Jadi kita tidak hidup
Menjadi seorang Kristen tidak berdasarkan mentaati aturan-aturan keagamaan PL, tetapi karena kita percaya Yesus, karena kita menerima Yesus, sebab Yesus telah menggenapkan seluruh isi hukum Taurat. Amin. Ini anugerah yang sangat besar bagi kita. Itu sebabnya jangan membiarkan orang menghukum kita dengan hal-hal yang legalistik. Jangan biarkan orang merugikan kita dan menghakimi kita dengan hal-hal yang seperti itu. Yang terutama bagi kita adalah dimulai dari hubungan yang benar dengan Tuhan, intim dengan Yesus, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang mengasihi sesama, dan itu akan tampil keluar. Kalau yang dalam bersih, yang luar akan bersih. Amin, saudara. Maksudnya begini, saya bisa pura-pura, yes, senyum saya manis ya, tapi di sini dongkol. Kebanyakan orang kalau ketemu saya begitu, tapi nggak tahu di hatinya. Dan sebaliknya, saya kalau ketemu Bapak Ibu pasti begini, tapi belum tahu di hati saya. Yang penting hatinya dulu, yang di luar akan mengikuti. Amin Bapak Ibu. Itu yang namanya kekristenan tulen, inside out, dari dalam keluar. Orang mengukur itu dari dalam hati. Ingat pada waktu Samuel hendak mengurapi anak-anak Isai, datanglah anak yang pertama. Oh ini hebat, perawakannya tinggi, gagah perkasa, pasti dia. Apa kata Tuhan? Bukan Samuel, aku menolak dia. Sebab manusia melihat tubuh, tetapi aku melihat hati. Lalu baru tahulah si Samuel, datang yang kedua, ini juga bukan. Datang yang ketiga, ini bukan Tuhan. Ini bukan pilihan Tuhan. Lalu bertanyalah dia kepada Isai, masih inikah anakmu? Sudah 6 keluar saudara. Lalu kata Isai, masih ada 1, ada di ladang. Bawa kemari. Orangnya masih muda, kemerah-merahan. Ya seperti saya gini imut-imut. Tapi hatinya mengasihi Tuhan. Lalu ini dia, orang yang kupilih, urapi dia. Sebab aku berkenan kepadanya. Bukan yang lahiriah sekali lagi saudara. Jadi mari kita sebagai orang-orang percaya, kita tidak hidup karena aturan-aturan yang dibuat oleh manusia, dan kita tidak menghakimi orang berdasarkan aturan-aturan lahiriah, nggak menilai orang dari apa yang kelihatan di luar, tapi kita hidup bergantung sepenuhnya kepada Kristus, percaya sungguh kepada Kristus, mengasihi Kristus, dan dari dalam hati kita mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri sendiri. Dan biarlah kekristenan kita tidak didorong oleh karena keinginan untuk melakukan praktek-praktek agamawi, tapi kita didorong oleh kasih kita kepada Tuhan dan oleh kasih kita kepada sesama. Hidup kita akan berubah kalau kita benar-benar hidup bergantung sepenuhnya kepada Kristus. Amin. Mari saya mau menguraikan 2 hal penting. Yang pertama adalah bahwa orang Kristen itu tidak hidup berdasarkan ukuran-ukuran lahiriah, tetapi hidup berdasarkan hati nurani persekutuan dengan Tuhan. Saudara, hati-hati dengan orang-orang yang suka ikut aturan-aturan. Mereka itu diperbudak dengan aturan-aturan mereka, sementara mereka juga mau merekrut orang lain untuk mengikuti aturan-aturan mereka. Ini orang-orang yang sangat-sangat giat ya untuk mencari pengikut. Coba lihat dalam Matius 23 ayat 15. Matius 23 ayat yang ke-15. Tadi kita baca mulai ayat 23, ini ayat yang ke-15. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk menobatkan 1 orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Ini adalah orang-orang yang beragama, memakai pakaian-pakaian agamawi,
Ada ciri-ciri keagamaan tetapi hatinya menjauh dari Tuhan. Mungkin kalau orang Kristen, mereka ke gereja, memberi persembahan, membayar perpuluhan, ikut pelayanan, kan begitu. Tapi hatinya sesungguhnya jauh dari Tuhan. Tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan tidak sungguh-sungguh mengasihi sesamanya. Tapi mementingkan kesombongannya sendiri. Aku dikenan Tuhan karena aku melakukan hal-hal ini. Tapi bukan karena mengasihi Tuhan dan mengasihi sesamanya. Ini sesuatu yang serius. Amin Bapak Ibu. Jadi nggak cukup hanya jadi anggota gereja tetapi terputus dari Tuhan. Oh, nggak bisa seperti itu. Nggak hanya cukup memakai atribut Kristen ya, kalung salib, pakai peniti salib. Di jidatnya digambarin salib, di punggungnya I love Yesus. Tapi hatinya menjauh dari Tuhan. Ini bahaya. Ya, jadi ini adalah alat setan Saudara yang dipakai untuk menipu kita. Tampaknya rohani, tampaknya ini kudus, hidup yang pura-pura rendah hati kan begitu kan. Pura-pura kelihatannya rohani tapi sesungguhnya sombong. Meninggalkan kasih kepada Tuhan, meninggalkan kasih kepada sesama. Tapi berpegang erat pada aturan. Gak ikut aturan, kamu gak selamat. Tidak berarti bahwa kita gak butuh aturan tertib. Tapi kita tidak hidup karena aturan. Amin Saudara. Kita enggak mengharapkan keselamatan karena ketertiban kita pada aturan, tapi karena kita bergantung sepenuhnya kepada Yesus. Dan orang yang bergantung sama Yesus, hidupnya pasti akan tertib. Makanya Paulus sering berkata tentang tertib hidup keselamatan. Ya tampaknya rohani ya, enggak melakukan, tapi itu sombong. Ya nggak peduli orang lain susah seperti waktu perumpamaan tentang seorang yang dirampok itu, datanglah imam kepala, bajunya imam tapi nggak berbelas kasihan Saudara. Tapi bajunya imam, wah ini orang rohani. Datang ahli-ahli Taurat, nggak ditolong. Datang orang Farisi, punya jubah Farisi, nggak ditolong. Datang orang Samaria yang tidak dianggap sebagai seorang Yahudi karena mereka campuran, justru dia yang turun dari keledainya, menolong dia, mengurapi lukanya dengan anggur, membalut tubuhnya, menaruh di keledainya, dan membawa dia ke penginapan untuk dirawat. Orang Farisi legalistik. Imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, mereka berpegang kepada praktek-praktek keagamaan, tapi hatinya tidak mengasihi Tuhan dan tidak mengasihi sesamanya. Nah, sekali lagi saya mau tekankan, Saudara, legalisme ini menilai kehidupan rohani itu dari praktek-praktek lahiriahnya, dari ketaatannya kepada aturan-aturan tertentu. Jadi mereka mau jadi hakim atas kita. Kalau kamu tidak gini, tidak gitu, kamu tidak akan selamat. Ini yang diajarkan oleh Paulus, hati-hati. Tampaknya rohani, tampaknya luar biasa, tetapi sesungguhnya itu jauh dari Tuhan, jauh dari mengasihi sesama. Ya. Ada orang-orang tertentu yang misalkan hari Minggu ini hari Sabat, mungkin hari Sabtu ya. Enggak boleh kerja, tidak boleh ke lapangan, ya, enggak boleh ke restoran karena membuat orang kerja, harus di gereja aja. Ya enggak sebegitunya lah ya. Kalau Alkitab mengajarkan jangan meninggalkan hari-hari ibadah, jangan meninggalkan persekutuan. Ya ada sabat Tuhan, ingat Yesus itu sabat kita, perhentian kita merasa tenang dan sejahtera, tapi bukan soal hari. Tapi adalah baik kita menerapkan sabat supaya hari Minggu kita bisa
lepas dengan rutinitas kita, dan kita memberi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan sesama orang percaya, menikmati doa bersama, menikmati penyembahan bersama, menikmati firman Tuhan bersama. Itu baik, tapi kita tidak harus mengikutinya seperti orang Yahudi, nggak boleh jalan sekian meter. Kalau ada kambingnya kejebur sungai tidak boleh ditolong. Bukan seperti itu. Setelah hari Minggu kebaktian ini silakan ke depot. Jangan ya, masih prokes ya. Atau bagaimana? Tapi kita tidak mendasarkan keselamatan kita dengan aturan-aturan yang seperti itu. Jangan sampai kita menambahkan aturan-aturan di luar Alkitab. Jadi mungkin orang itu hatinya dongkol, ya, pikirannya jahat, tetapi dia tetap saja bisa kelihatan rohani. Kelihatan dia begitu baik hati. Wah, seorang Kristen yang baik, sangat ramah, tetapi sesungguhnya di dalam hatinya masih ada dosa yang luar biasa. Kalau ngomong ke sini, wah, aku setia sama kamu, tapi sebenarnya di belakang aku nusuk kamu dari belakang. Ke gereja tapi masih berdusta, masih mencuri. Orang-orang yang seperti ini memuliakan Tuhan dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Coba lihat Matius pasal 15, saudara. Ini penting untuk kita perhatikan. Matius pasal 15. Lihat itu. Kita baca ayat yang ke-7 saja. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ngeri, saudara ya. Perhatikan kalau mulai ayat 1 ini lebih jelas. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu?" Nah, ini melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu. Sebab Allah berfirman, "Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri." Aku sudah memberi untuk upacara-upacara keagamaan, maka aku tidak punya tanggung jawab lagi untuk memberi untuk orang yang membutuhkan. Nah, ini sesuatu yang mengerikan. Ya. Nah, orang-orang yang seperti ini, saudara, mereka hanya mematuhi aturan-aturan tertentu tetapi tidak semuanya. Ya, ini sesuatu yang mengerikan. Tadi kita sudah baca dalam Matius 23 ayat 23, mereka membayar persepuluhan, selasi, adas manis, jintan dibayar, tetapi tidak memiliki keadilan, tidak berbelas kasihan. Ingat, saudara, orang yang tidak adil, kata Paulus, tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Dan orang-orang yang mengikuti aturan-aturan itu, mereka mulai dari kesombongan dan mereka mengejar kesombongan. Makanya janganlah biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang-orang yang pura-pura merendahkan dirinya dan beribadah kepada malaikat serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan yang tanpa alasan, membesar-besarkan diri oleh pikiran yang duniawi. Ini luar biasa ya. Jangan kamu biarkan kemenanganmu digagalkan. Ini seolah-olah
pertandingan, kalau kita bertanding dalam iman, ya kita percaya Yesus, kita mengikuti Yesus, tapi orang menggagalkan dengan aturan-aturan, dengan praktek-praktek keagamaan, menambahkan pada keselamatan kita dengan hal-hal lahiriah yang membuat kita pada akhirnya bergantung pada hal-hal itu. Jangan mau kemenangan kita digagalkan dengan itu. Amin. Kita sudah selamat oleh iman, selamat oleh anugerah. Kita memiliki segala-galanya. Jangan mau dibodohi dengan hal yang seperti itu. Jangan sampai biarkan orang berkata kamu tidak selamat kalau tidak melakukan itu. Mereka adalah orang-orang yang pura-pura merendahkan diri. Artinya apa? Membanggakan kerendahan hatinya sendiri, menganggap kalau aku begini, aku ini rendah hati, aku rohani. Ya, lihat, ya aku memelihara hari tertentu, aku nggak makan ini, aku nggak makan itu. Merasa lebih rohani. Dan mereka dikatakan di situ beribadah kepada malaikat. Saya membaca tafsiran, ada yang mengatakan bahwa orang-orang ini untuk melawan kuasa-kuasa kegelapan mereka minta bantuan malaikat-malaikat. Atau mungkin mereka memang menyembah malaikat-malaikat, mereka merasa tidak layak untuk datang kepada Tuhan sehingga mereka membutuhkan malaikat, membutuhkan pengantara. Sehingga Kristus dikatakan tidak cukup. Kristus itu bukan pengantara yang cukup, aku butuh malaikat, misalkan seperti itu. Ngeri saudara. Dan berkanjang pada penglihatan-penglihatan. Artinya apa? Membanggakan apa yang mereka lihat, visi mereka sendiri. Orang-orang seperti ini membanggakan visi mereka sendiri. Intinya apa? Mereka tidak memuliakan Yesus, tidak memberitakan Yesus, tetapi mereka membanggakan dirinya sendiri. Ya misalkan kalau saya ngomong sama saudara Rene, aku dibawa Tuhan ke surga. Rene, aku dibawa Tuhan ke neraka. Rene, Tuhan bicara kepadaku. Rene, aku dapat wangsit. Rene, aku dapat ilham. Ayo Rene, kita ikut seperti ini. Saudara jangan kaget, banyak orang yang seperti itu. Ya kalau hari Kamis, Jumat naik ke surga, Sabtu turun, Minggu kebaktian, Senin jalan-jalan, Kamis naik lagi ke surga. Begitu? Banyak orang yang suka dengan video-video seperti itu. Oh begini, Saudara Tinus, saya kemarin Tuhan berbicara kepada saya, kan begitu. Dan dia mengatakan, untuk mengatasi COVID ini harus beli tanah di desa-desa sana. Tidak mengajarkan Kristus, tidak memberitakan Kristus. Paulus berkata, Kristuslah yang kuajarkan, Kristuslah yang kuberitakan saat aku menasehati orang-orang. Supaya beroleh kesempurnaan di dalam Yesus. Tapi ini tidak, berkanjang kepada visi mereka sendiri. Membanggakan apa yang mereka lihat, bukan membanggakan Kristus. Saudara kalau ingat Paulus, dia pernah dibawa ke langit tingkat ketiga, tetapi 14 tahun dia berdiam diri. Dia sedikit menuliskannya dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai 10. Dan dia berkata, supaya aku tidak meninggikan diri karena penglihatan-penglihatan itu, maka Tuhan menaruh duri dalam dagingku. Paulus sekalipun punya pengalaman-pengalaman hebat seperti itu, tidak pernah membanggakan pengalaman itu, tetapi dia membanggakan Kristus Yesus, Tuhan yang telah menyelamatkan dia. Amin. Tapi kita suka dengar orang yang membanggakan diri. Pak Doni kok enggak pernah ada kesaksiannya ya? Apa enggak pernah ditolong Tuhan ya? Saya lebih banyak memberitakan Yesus daripada memberitakan diri saya sendiri. Amin Bapak Ibu. Karena pada akhirnya Yesus yang kita butuhkan, yang kita banggakan. Dia yang menjadi pengharapan kita, bukan pengalaman-pengalaman seperti itu. Hati-hati dengan orang yang meninggikan dirinya, bukan meninggikan Tuhan. Orang-orang yang memuaskan kedagingannya sendiri,
dan keyakinannya sendiri, tetapi tidak berdasar kepada Kristus. Itu sebabnya sebagai orang percaya kita tidak boleh hidup dengan cara yang seperti itu. Yang kedua, saudara, orang Kristen harus berpegang kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya akan mengatakan secara positif apa yang Paulus katakan tentang orang-orang guru-guru palsu itu, ayat yang ke-19 Kolose 2, sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Lihat, guru-guru palsu tidak berpegang kepada Kristus. Nah, berbeda dengan kita. Kita tidak berpegang kepada aturan-aturan lahiriah dan tidak mengukur hal-hal rohani berdasarkan praktek-praktek hidup lahiriah. Tetapi kita harus berpegang kepada Kristus yang adalah kepala, yang melalui persekutuan dengan Dia dan persekutuan dengan tubuh Kristus, kita mengalami pertumbuhan hidup rohani kita. Amin. Ini yang paling penting. Kita tidak berpegang teguh kepada aturan-aturan manusiawi, tapi kita berpegang teguh kepada kepala gereja, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, yang telah mempersatukan kita orang-orang percaya oleh pekerjaan rohnya yang kudus itu. Saudara, Yesus adalah kepala jemaat, dialah Tuhan atas jemaat. Nah, berpegang teguh pada Kristus artinya, saudara, kita tidak boleh tertarik kepada hal-hal lain selain Kristus. Orang legalistik tertarik kepada hari raya, tertarik kepada aturan makanan, atau praktek-praktek. Tetapi mereka tidak merindukan Kristus. Mereka lebih suka bayangan daripada pribadi Yesus. Padahal Kristus telah menggenapkan semuanya itu. Saudara, jangan sampai kalau kita mengagumi seseorang, orangnya datang, nggak lihat orang itu malah nyium bayangannya, saudara. Apa seperti itu? Ya kalau ketemu orang yang kita kagumi, ya peluk orangnya, bukan peluk bayangannya. Mereka begitu tergiur, begitu merindukan bayangan-bayangan, upacara-upacara sampai-sampai mengesampingkan Kristusnya. Jangan sampai kita seperti itu. Jangan sampai kita senang dengan hal-hal praktek-praktek lahiriah, tetapi kita jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Jangan sampai kita melakukan praktek-praktek ibadah, tetapi hati kita menjauh dari Tuhan. Ini sesuatu yang Tuhan inginkan. Jangan puas dengan, aku sudah jadi anggota gereja. Tidak. Tapi mari kita puas, aku memiliki persekutuan dengan Yesus. Aku mengasihi Yesus, aku mengasihi sesama. Dan kalau kita mengasihi Yesus, kalau kita mengasihi sesama, kita pasti bersekutu dengan orang-orang percaya lainnya. Beda rasa ya. Beda rasa. Bukan aku ke gereja, yang penting aku ke gereja. Yang penting aku absen, store muka. Tapi hati jauh dari Tuhan. Tidak, orang yang dekat dengan Tuhan, dia bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan orang-orang percaya lainnya. Jangan sampai kita terikat dengan begitu banyak kegiatan, tetapi sebenarnya kita jauh dari Tuhan. Betapa mudahnya kita yang memelihara jam-jam berdoa, memelihara ibadah-ibadah khusus, tetapi ada kejahatan dalam diri kita. Saudara, mulai dari kehidupan batiniah kita, dan nyata dalam kehidupan lahiriah. Bukan yang lahiriah yang membuat kita bangga, tetapi yang batiniah yang menuntun kita kepada praktek hidup yang memuliakan Tuhan. Amin. Kita harus memulai dengan Kristus dan mengakhiri dengan Kristus. Memelihara terus hubungan dengan Kristus. Setiap hari pikiran kita diisi dengan Kristus. Perasaan kita, hati kita dikuasai dengan Kristus. Firman Kristus melimpah dalam diri kita. Kata Paulus, hendaklah kita berakar di dalam Dia, dibangun di dalam Dia, dan semakin bertambah teguh di dalam iman yang diajarkan kepada kita. Ini sesuatu yang sangat penting.
Dan kita harus tunduk kepada Kristus sebagai kepala, sebagai Tuhan. Banyak orang yang mau menjadi Kristen tetapi tidak bertuhankan Yesus. Yang namanya kepala itu pemimpin, kepala itu decision maker. Kalau tubuh tidak mengikuti kepala, kita punya masalah. Yang penting percaya Yesus, soal taat itu nanti. Toh akhirnya kita masuk surga. Hati-hati dengan pemikiran yang seperti itu. Paulus berkata, hendaklah engkau tetap teguh di dalam iman, tidak bergoncang. Dari pengharapan kita akan Injil Yesus Kristus. Tidak boleh kita bergoncang sedikit pun. Ingat, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang masuk dalam kerajaan surga. Tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di dalam surga. Jangan terpikat pada hal-hal lain selain Yesus. Dan mari kita membangun hubungan intim, keeratan, kedekatan dengan Yesus. Mari saudara, dan tidak hanya itu, kita orang Kristen hidup bersekutu dengan orang-orang percaya lainnya. Saudara, bukti orang percaya Yesus, dia bersekutu dengan orang-orang percaya lainnya. Kita tidak mungkin bertumbuh secara sendirian. Saudara, sekawanan binatang yang terlepas dari kelompoknya akan menjadi makanan empuk dari singa atau predator yang lain. Tetapi dalam kawanan kita terpelihara. Kalau kita sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran, kita intim dengan Tuhan dan kita intim dengan sesama. Persekutuan kita bukan sekedar di luar, hanya say hello. Tapi ada hati yang mengasihi, hati yang peduli. Pernah saya khotbahkan, orang yang peduli saling mendoakan, saling memperhatikan. Take care one another. Mari, jangan mendasarkan kerohanian kita mengukur atas dasar praktek-praktek lahiriah kita. Jangan puas dengan itu, tapi puaslah karena engkau memiliki persekutuan dengan Tuhan dan persekutuan dengan gerejanya. Amin. Persekutuan yang sungguh-sungguh, bukan yang di permukaan, tapi sungguh-sungguh bersekutu dalam kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Jangan menganggap bahwa kalau kita dimerdekakan dari dosa, kita bebas berbuat dosa. Tidak. Kita hidup untuk kebenaran. Dan mari, jangan suka kepada bayangan-bayangan, tetapi cintailah Kristus kenyataannya. Banyak orang yang menyukai ritual, tetapi meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Kiranya di masa-masa yang sukar ini, semakin hari, semakin kita memuliakan Tuhan. Semakin kita memiliki persekutuan dengan Tuhan, persekutuan dengan sesama, dan kita benar-benar menjadi seorang Kristen yang sejati. Sama-sama kita berdiri.